Nah kan, akibat daripada kebodohan Harry ini, sebanten pada marah semua karena dia menghina Abuya Uchi Turtusi, menghina juga Habib Lutfi. Wah, Nahdlatul Ulama marah semua sama dia nih. Ala kulli hal, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Harry, segera kamu minta maaf yang betul-betul minta maafnya, jangan yahannu kamu ya. Ya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, muslimin muslimah dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, panjang umur, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang yang lain. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan video-video yang dibuat oleh Bang Harry Pras. Ya, di situ ada juga menyebutkan si Mahdi bin Yahya begitu ya. Nah, ada kulihal kita tanggapin ya. Tapi kita tanggapinnya dengan santai aja. Kita tanggapin dengan santai. Kita berpikir cerdas ya. Dan kita juga jangan sampai menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya mulai, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada orang-orang yang tidak memahami keilmuan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jika kamu sekalian tidak paham, tidak tahu dengan bidang keilmuan masing-masing, ya, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah apa? Tanyakan kepada orang yang ngerti. Kalau misalkan kamu tidak paham, kalau kamu tidak ngerti. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu dia buat konten nyinggung-nyinggung terkait Abah Uchi ya, Abuya Uchi Turtusi. Dia katakan Abuya Uchi juga khurafat. Tegas nih ceritanya Bang Heri ini tegas. Tapi menurut saya, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ketika dia mengkritik ulama-ulama, kemudian dia mengkritik para habaib ya, mengkritik para auliya salihin ya, orang-orang saleh, itu sesungguhnya dia telah menunjukkan sisi kebodohannya dia, sisi ketidaktahuan dia tentang agama. Maka ketika kita belum paham terkait ilmu agama apapun, jangan kita sok tahu, jangan kita sok paham. Ya, masalah seperti saya belum memahami satu ilmu yang belum saya kuasai misalkan. Saya nggak berani menyampaikan ilmu tersebut. Kenapa demikian? Karena bahaya, bisa mudil, bisa sesat, menyesatkan apa yang saya sampaikan. Sebab apa? Tidak ada dasar ilmunya, tidak ada dasar hukumnya, ya, tidak ada sandaran dalil yang kuat ketika saya berkata-kata begitu. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berhentilah bersikap bodoh dengan sok tahu. Seperti contoh gini, oke lah, dalam dakwah itu setiap orang itu memiliki haknya untuk dia berdakwah, memiliki kewajibannya dia untuk berdakwah ketika dia memahami. Karena memang nggak mesti seseorang itu dia ada basic di pesantren kemudian dia dakwah gitu. Dakwah itu bermacam-macam. Dakwah itu bisa dengan lisan, ya, bisa dengan kelakuan, ya, dengan langsung kita mempraktekkan. Banyak macam-macam dakwah itu ya. Nggak cuman hanya sekedar harus dia lulusan pesantren untuk bisa dakwah gitu. Ala kulli hal, sebenarnya Harry Pras mungkin ada tujuan baik juga untuk umat, tapi salahnya itu dia salah kaprah. Jadi dia mengomentari apa yang dia belum kuasai, apa yang dia belum pahami. Sampai saya dengar ketika ada dia berdialog gitu ya, katanya sih dialog ilmiah katanya dengan beberapa teman-teman kita, beberapa kawan-kawan kita. Katanya apa? Saya yakin kok dengan adanya karomahnya para auliya sholihin. Tapi kalau misalkan dia yakin dengan adanya karomah para auliya sholihin, kenapa dia katakan beliau-beliau itu, ya, dikisahkan tentang perjalanan kehidupan beliau-beliau, ya, para auliya sholihin, ya, dia menghujat. Dia bilang halu. Dia bilang apa sih katanya khurafat ini halu. Kan kayak gitu. Sedangkan dia bilang saya tidak mendustakan adanya karomah, tapi saya mempertanyakan apakah mungkin itu kejadian. Kan begitu. Sampai udahlah tabayun aja katanya ke Abah Lutfi. Abah Lutfi juga sekarang di akhir-akhir ini diserang ya oleh Harry Pras ini. Banyak sebetulnya tokoh-tokoh ulama kita yang diserang
Gitu, padahal beliau-beliau nggak pernah menceritakan karomahnya dirinya sendiri dan lain sebagainya, gitu ya. Nggak pernah tuh menceritakan, nggak pernah membangga-banggakan dirinya. Bahkan Abah Lutfi sering bilang, saya ini katanya malu sebenarnya kalau dipanggil Habib ini. Kenapa? Karena saya masih jauh dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawadunya seperti apa? Yang bahkan katanya gak mungkin wali itu meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Ini kamu ini gak paham tentang magom kewalian. Kamu sok tahu dengan sisi kewalian seseorang. Kamu tahu nggak ada wali yang namanya wali mazdzub? Wali mazdzub itu dia tidak seolah-olah kayak tidak melakukan sholat, tapi sebenarnya dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mata kita nggak ngelihat, gitu dan lain sebagainya. Husnudzon. Apa sih susahnya buat husnudzon, berbaik sangka, gitu. Adapun misalkan wali tersebut membawa manfaat kepada umat, ya alhamdulillah, gitu ya. Kalaupun wali tersebut gak bawa manfaat untuk umat, itu nggak mungkin ya. Pasti rata-rata wali-wali Allah itu memberikan kita pelajaran yang luar biasa, ya. Seperti yang mazdzub aja kelihatannya kayak nggak sholat kok. Ini wali, ini katanya wali, tapi kok nggak sholat, gitu ya. Kok bisa, gitu. Ya sholatnya beliau bukan kayak kita. Salatnya beliau itu ada waktu istimewa yang hanya beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, gitu. Kemudian kok bisa kayak begitu? Lah iya bisa kayak begitu. Kalau Allah sudah berkehendak, apa sih yang Allah nggak mampu? Apa sih yang Allah nggak bisa? Semuanya Allah itu maha mampu. Allah itu maha mampu dan maha perkasa, maha kuasa. Kita tahu itu semuanya, gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan, contoh gini, nggak, masa iya orang ada diangkat jadi wali kemudian seseorang tersebut nggak melaksanakan sholat? Bisa nggak sih husnudzon gitu? Husnudzon sebentar, sesaat aja husnudzon. Apa sih susahnya husnudzon? Kan nggak rugi. Justru orang-orang yang rugi ini adalah orang-orang yang sama sekali dalam hatinya selalu suudzon, buruk sangka aja terus, menilai aja terus, ya mendikte aja terus. Dan kalaupun memang ada kekurangan yang kita lihat dari seorang yang saleh, katakan dari seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, gak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Mau baik dia pendakwah, mau dia siapapun, itu pasti aja ada kekurangannya. Pasti aja ada kekurangannya. Gak mungkin sempurna, rapi, semuanya itu gak mungkin. Dan saya yakin juga di dalam dirinya Anda, Harry Pras, saya yakin ya, tujuan Anda itu sebetulnya baik. Cuman Anda perlu guru yang membimbing Anda, ya. Perlu guru yang betul-betul sanad keguruannya ini nyambung sampai Rasulullah SAW, sehingga bisa berhati-hati tulisan Anda. Ya, jadi wajar kalau misalkan ada pecinta para ulama, pecinta para wali kemudian menuduh Anda Wahabi, wajar, karena memang paham-paham Anda seperti itu. Yang mana kita tahu orang-orang yang memiliki paham-paham kesana lah ya, makin kesana, gitu ya. Makam-makam wali-wali Allah dihancurkan, nggak boleh, ini syirik. Oh, gampang mengkafir-kafirkan orang, ini kafir gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, kalau misalkan memang Anda tidak ada bau-bau Wahabi seperti yang dituduhkan oleh teman-teman kita sekalian, ya Anda rubah cara pola berpikir Anda. Lebih arif, lebih bijak, lisan Anda hati-hati, gitu ya. Oh ya, kita orang ini dengan paham-paham orang-orang ustadz kalangan Wahabi ini, Anda nih nggak sepaham dengan mereka semua. Kenapa? Karena begitu isinya. Hinaan, hujatan, pokoknya yang nggak sesuai dengan mereka, wah, ahli bid'ah, haram, syirik dan lain sebagainya. Ini gampang banget ngafir-ngafirkan orang, buat mensyirik-syirikan orang tuh gampang banget ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan kami diajarkan oleh guru-guru kami, apa kata beliau-beliau? Atharus shalihin ghali. Bekasnya orang soleh itu mahal. Seperti contoh, dulu bekas tempat sholatnya orang saleh, orang-orang tuh tabarrukan, sholat di situ, kemudian baca wirid di situ, ngaji di situ dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena tabarrukan. Kita ambil berkah dari tempat bekasnya orang tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, riyadhah, ya. Kemudian juga khalwah, gitu ya, mendekatkan diri, tagarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil tabarruk di situ dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja video kali ini ya. Pokoknya diperbaiki lagi itulah ya. Jangan sampai orang makin yakin kalau Anda itu Wahabi. Bahkan bawa-bawa siapa itu? Bawa-bawa ustadz ya, yang yahanu, padahal paham-pahamnya juga ya begitulah.
ya, ke sana masuk, ke sini masuk, jadi abu-abu orang-orang kayak begitu, cari pembelaan ke sana kemari. Nggak usah begitulah. Jadi gini, kalau misalkan memang Anda ada kesalahan di dalam hal ini, Anda cukup minta maaf, dan minta maafnya itu benar-benar minta maaf. Bukan hanya sekedar, saya nyebut nama si Uci. Nah, nyebut gitu kan, minta maaf ya. Saya nyebut nama si Uci itu karena gak sengaja. Apa-apaan maksudnya? Tapi bukan berarti saya membedarkan kalimahnya Buya Uci ini. Gak gitu konsepnya. Kalau kamu salah, sudah akui salah dan saya minta maaf. Dan saya mungkin khilaf dan lain sebagainya, selesai. Saya mohon maaf. Kalau bisa datang ke tempatnya, ya gak? Ke pondoknya kalau bisa, kalau mampu gitu ya. Sekarang kan Anda jadi dicari orang-orang sebanten ya. Mungkin kalau waktu kemarin-kemarin urusan Anda hanya dengan saya, hanya dengan yang lain-lainnya ya. Untuk saat ini urusan Anda dengan orang sebanten atau mungkin umat Islam yang ada di seluruh Indonesia, musuhnya Anda, yang mana mereka itu pecinta para wali, pecinta para habaib, pecinta para ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kayak saudara Imad gitu ya. Akhirnya dia diusir. Nah, dia bisa jadi di tempat-tempat lain juga dia akan diusir tuh. Karena akibat kesalahpahaman tadi. Akibat bukan kesalahpahaman sih, kebodohan mungkin ya. Oke, mungkin itu saja yang mampu saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.